البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم hukum, namun disertai dengan umumnya hukum, walaupun lafadznya itu lelaki, ini mimba bitaglib. Secara apa, biasanya memang laki-laki yang paling dibebani, tapi hukumnya bersifat umum. Jadi ada tulis sendiri dinil Islam. Baik. Kemudian di muka surat 236, wa ammal lafdzon, adapun dua lafat yang lain, abdun wa ahadun fayadullani alal umumi qata'an, maka dua-duanya menunjukkan keumuman hukum secara pasti. Jadi laki-laki dan perempuan semuanya masuk di sini. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, ai imanan kamilan, yaitu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa nafyu ismi syai' bima'nal kamali an, ditiadakannya nama dari sesuatu namun maknanya adalah kesempurnaan dari sesuatu itu, mustafidun fi kalamihim, ini tersebar di dalam ucapan orang Arab. Ya, biasa seperti itu. Laisa bidzak, dia tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak sampai sempurna, bukan berarti sama sekali hina dan buruk. Wa khassu bil khitab, mereka dikhususkan dengan pembicaraan, yaitu ahadukum kalau dalam lafaz hadis yang di dalam bab kita, kalian, yaitu kenapa sahabat? Li'annahumul mawjuduna idzak, karena merekalah yang ada pada waktu itu di hadapan Nabi. Wal hukmu am, namun hukumnya bersifat umum. Iya, semua sampai hari kiamat. Selesai dari Faidul Qadir. Wa qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, wa fi riwayah ar-rajulu, wa fi ukhra ahadun. Wa hiya ashmalu minhuma. Lafaz ahadun ini lebih menyeluruh daripada dua lafaz yang sebelumnya. Wal ula akhas, sementara lafzah yang pertama lebih khusus, yaitu ar-rajulu. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Kemudian wa taqdimul walid alal walad fi dzikri huna mim babil ijlal, didahulukannya orang tua di atas anak dalam penyebutan di sini, kita telah melewati, sebagian ulama melihat dari sisi apa? Setiap orang punya orang tua, sementara belum tentu dia punya anak. Nah, sekarang sebagian ulama melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi keutamaan. Orang tua didahulukan di dalam penyebutan sebagai bentuk pemuliaan. Auli kaunil walid yujadu qablal walad, atau boleh jadi karena orang tua didapatkan sebelum anak, ya sebelum ada anak, orang tua lebih dulu ada. Wa amma taqdimul walad alal walid, adapun didahulukannya penyebutan anak di atas orang tua, kama sabaqa dzikruhu fi syarhil haditsir rabi'a asyar, sebagaimana telah disebutkan terdahulu dalam syarah hadis ke-14, min babi mazidis syafaqah, itu menunjukkan apa? Tambahan belas kasihan, anak didahulukan penyebutannya. Tapi hukum mencakup semua. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qaddamal walida 'alal walad, Nabi dalam suatu riwayat mendahulukan orang tua di atas anak, fi riwayah, dalam suatu riwayat, litaqaddumihi bizamani wal ijlal, karena orang tualah yang lebih dahulu dari sisi masa dan pemuliaan. Wa qaddamal walad alal ukhra, namun dalam hadis yang lain Nabi mendahulukan anak daripada yang lainnya, limazidis syafaqah, untuk menunjukkan tambahan belas kasihan. Selesai dari Fathul Bari. Baik, ini salah cetak ya. Wa kadzaro, yang betul wa dzakaro, gimana terbalik ini? Wa dzakaro, F1. Wa dzakaro. Wa dzakaro hadhil asya, Nabi menyebutkan perkara-perkara itu, al-walid, wal-walad, wal-ahl, wal-mal. Iya, ada orang tua, ada anak, ada keluarga, ada harta benda. Fil hadis, dalam hadis tersebut, mimba bitamsil, masuk dalam bab percontohan. Lal hasr, bukan sebagai pembatasan, kama huwa ma'ruf, sebagaimana ini telah diketahui. Intinya apa? Nabi harus dinomborsatukan dibandingkan yang lainnya.
Qala al-allamatul qari, qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah. Wa qaddamal walid li annahu asyraf wa asbaq. Nabi mendahulukan penyebutan orang tua karena dia itu yang lebih mulia dan lebih dahulu fil wujud di dalam perwujudannya. Wa taqdimul walad fi riwayatin Nasa'i, didahulukannya penyebutan anak dalam riwayat Nasa'i li anna mahabbatahu aksar, karena kecintaan pada anak biasanya lebih banyak. Baik. Anak sayang orang tua, tapi orang tua jauh lebih sayang kepada anak. Wa khussa, dua-duanya disebutkan secara khusus dalam hadis bab kita, wal walid wal walad, li'annahuma a'azzu min ghairihima, karena orang tua dan anak itu lebih mulia daripada yang lain bagi seseorang ghaliban secara umum. Wa ubdila fi riwayah, dalam riwayat yang lain dua-duanya diganti bil mali wal ahl, dengan apa? Harta benda dan keluarga, ta'miman likulli ma tuhibbuhun nafas, untuk menunjukkan keumuman, yaitu mencakupi semua yang disukai oleh jiwa. Fadzakarahuma innama huwa, kira-kira dzakaraka dzikru, fadzikruhuma innama huwa ala sabili tamsil, disebutkannya dua perkara tadi hanyalah sebagai bentuk percontohan. Wa ka'annahu qol, seakan-akan Nabi mengatakan, hatta aku na'ahabba ilahi min jami'i a'izzatih, sehingga aku lebih dia cintai daripada semua yang mulia di sisinya. Baik, selesai dari Mirqatul Mafatih. Wala syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilal mu'min minan nasi ajmain, dan tiada keraguan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh seorang mukmin daripada manusia semuanya. Dan itu ma'ruf seorang mukmin seperti itu. Hatta min nafsih, sampai bahkan dari dirinya sendiri, mukmin yang hakiki. Tapi wa huwa minan nasi lafdzan wa makna, dan kita sendiri termasuk dari nas secara lafaz dan makna, walaupun tidak disebutkan di dalam lafaz tadi, tapi disebutkan dalam lafaz hadisnya apa? Umar, hatta min nafsik. Tayyib. Wa in kana siyaqul hadis la yadulu alaihi urfa, walaupun alur hadis Anas dan juga alur hadis apa? Abi Hurairah secara tradisional tidak menunjukkan lafaz dirinya sendiri. Tapi ma'ruf, manusia berarti kita juga masuk di situ. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hal tadkhulun nafsu fi umumi qaulihi wan nasi ajmain? Apakah diri sendiri itu masuk dalam keumuman sabda Nabi dan manusia semuanya? Az-zahir dukhuluh, yang nampak adalah masuk. Jelas kita termasuk manusia. Diri kita termasuk keumuman manusia. Wakil, ada yang mengatakan idhafatul mahabbati ilaih taqtadi khurujahu minhum, dinisbatkannya kecintaan pada diri sendiri, yaitu apa? Sehingga dia cinta pada umat manusia. Secara tradisional dia nggak masuk di situ. Misalkan apa? Aku cinta orang di sini. Biasanya secara tradisional diri sendiri tak masuk karena dialah pelakunya, bukan yang dikenai perbuatan. Ini ada yang mengatakan begitu. Dinisbatkannya kecintaan pada diri sendiri itu menuntut keluarnya diri sendiri dari orang-orang yang dicintai tadi. Taib. Wa huwa ba'id. Namun kata Al-Hafidz, pendapat kedua ini jauh dari makna yang sebenar. Jelas Nabi lebih kita cintai dari diri sendiri. Dengan keumuman lafaz apa? An-nas ajmain. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah, wa min sama, dan dari sana akada dzalika ta'kidan. Nabi menguatkan pembicaraan tadi dengan suatu penguat atau benar-benar menguatkan. Wastighraqan, dan mencakupi semuanya. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Atofan lil am alal khos, menggabungkan yang umum pada yang khusus. Yang khusus apa ya? Walidihi wa waladihi. Kemudian wan nasi ajmain. Summan nafsu dakhilatun fil umum. Kemudian diri sendiri tentunya masuk dalam keumuman manusia tadi. Lughatan, secara bahasa. Wa in kanat kharijatan urfa, walaupun secara tradisional keluar dari pembicaraan. Karena kita sebagai pelaku, bukan yang dikenai perbuatan. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Wa qad marra bina fi syarhil hadits sabiq, dan telah kita lewati dalam syarah hadis terdahulu, yaitu apa? Hadis Abi Hurairah, annal murada bil mahabbati huna al mahabbatul ikhtiyariyah, bahwasanya kecintaan yang diinginkan di sini adalah kecintaan yang sifatnya pilihan. Adapun kalau sekedar cinta emas, cinta perak, cinta anak istri, ini
Memang apa jibiliyah, karakter manusia cinta kepada itu. Thayyib. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ila akhirih. Tetapi masalah cinta yang sifatnya imaniyah, ini pilihan. Sebagaimana iman sendiri pilihan. Mau beriman kah, mau kafir, mau kufur. Li'anna fiha a'malan. Mestinya gitu ya. Li'anna fiha a'malan. Ini kurang alif lah. Wa mujahadatan, karena di dalam rasa cinta itu ada amalan-amalan dan juga ada kerja keras, dan itu ma'ruf, namanya kecintaan. Fal iman yazidu wa yanqusu bihadzal janib. Maka iman bertambah dan berkurang dengan sisi ini. Sisi apa? Kerja keras untuk menumbuhkan rasa cinta dengan konsekuensinya, atau bahkan apa? Mungkin berkurang karena pembuktian kecintaan semakin melemah misalkan. Dunajani bil mahabbati tabi'iyah, ya ramukallah. Bukannya sisi kecintaan yang sifatnya alamiah. Sekedar kita cinta harta, tidak menambah atau mengurangi harta, sekedar itu. Kecuali kalau lihat hasilnya nanti apa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bil mahabbati huna hubbul ikhtiyar. Yang diinginkan dengan kecintaan di sini adalah kecintaan yang sifatnya pilihan. Memang kita memilih. La hubbut taba, bukan kecintaan yang sifatnya tabi'iyat. Sifatnya apa itu ya? Tabiat. Qalahul Khattabi. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-allamatu Ali Al-Qari rahimahullah, wa laisal muradu al-hubbat tabi'i. Bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kecintaan yang sifatnya alamiah. Li'annahu la yadkhulu tahta al-ikhtiyar, karena kecintaan yang sifatnya tabiat ini tidak masuk dalam pilihan. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini di luar kemampuan kita. Tahu-tahu cinta pada uang ini memang tidak perlu dipaksa pun orang cenderung apa? Cinta pada harta memang. Thayyib. Walil murad al-hubbul akli. Namun yang diinginkan, kata Ali Al-Qari, adalah kecintaan yang sifatnya akal. Yaitu akal sehat. Tahu siapa yang layak disyukuri dan dicintai. Ini akal yang sehat tentunya. Alladzi yujibu isara ma yaqtadil aqlu rujhanah. Yang mana hal ini mewajibkan untuk mendahulukan perkara yang akal itu menuntut untuk diutamakan. Jelas secara akal sehat, akal mukmin menuntut untuk mendahulukan akhirat daripada dunia, misalkan. Mendahulukan perintah Allah daripada perintah makhluk, misalkan. Dan seterusnya. Ini akal yang sehat. Wa yastadu ikhtiyarah. Yang mana akal menuntut, akal memanggil kita untuk memilih itu. Memilih sesuatu yang bermanfaat, bukan bermadarat. Sesuatu yang berguna, bukan yang sia-sia, misalkan. Wa in kana ala khilafil hawa, walaupun perkara tadi menyelisihi hawa nafsu dia, iya, akal yang menang, akal mukmin mengalahkan hawa nafsunya. Thayyib. Jelas apa? Orang mungkin apa? Secara hawa nafsu suka khamar, suka apalagi ya yang sedap-sedap tapi haram-haram, mungkin apa? Barbecue dari khinzir misalkan. Tak tahu, karena pikir-pikir aja mungkin sedap, tak tahu. Thayyib. Tapi apa? Akal mengatakan ini haram, pasti ada bahaya, maka jangan dilakukan. Kahubbil marid dawa, seperti kecintaan orang sakit kepada obat. Biasanya malah tak suka kan, jamu-jamu pahit. Nah, tak suka itu. Lebih suka yang manis-manis, yang sedap, terutama kalau datang dari sekretariat sepi, ya suka dia. Jadi kalau datang dari dokter obat pahit, nah tak suka dia. Tapi kenapa orang sakit itu cinta pada obat, bahkan mencari-cari? Karena akalnya tahu ini penting, walaupun lidah tidak suka. Fa innahu yamilu ilaihi bikhtiyarih, karena orang sakit akan condong pada obat dengan pilihannya sendiri. Iya, bukan karena hawa nafsu, tapi akal. Thayyib. Kadang sampai anak membuat perumpamaan. Tempat yang paling banyak kereta di parking, kalau bukan kedai makan adalah hospital selalu. Kalau makanan jelas karena apa? Hawa nafsu kita memang perlu makan. Tanpa disuruh pun akan berjajar-jajar itu kereta, beratur. Hospital bukan karena hawa nafsu, tapi terpaksa. Itu pun cari tempat parking susah. Tapi kenapa orang suka ke situ? Ya karena ikhtiar. Dari satu sisi terpaksa, dari sisi yang lain dikatakan apa? Kecintaan secara akal, bukan secara hawa nafsu. Kata beliau, wa yatanawaluhu bimuqtada aqlih. Dia rela mengkonsumsi obat tadi, meminum obat tadi karena dituntut oleh akalnya. Baik. Termasuk apa? Hijamah. Jelas apa? Disayat-sayat siapa yang suka. Kita sudah tiap hari berusaha minum apa itu? Vitamin I agar kulitnya halus terus.
Tahu-tahu disayat akhir bulan, nah, tak apa demi kesehatan. Nah, akal menuntut untuk itu daripada tambah sakit. Toyib. Nggak ada min kan di situ. Lama, kalau ada min biasanya 5. Lama alima wadonna, karena tatkala dia tahu dan menyangka anna sholahahu fih, bahwasanya kemaslahatannya ada pada obat tadi. Wa inna faro'anhu tabu'uh, walaupun tabiatnya lari darinya. Kadang kita minum sambil apa? Tutup hidung. Karena apa? Ah, pahit. Jamu jamu yang dari kulit-kulit apa itu? Kulit pokok-pokok tertentu itu. Toyib. Terutama mungkin apa? Kalau kita kena sakit syaraf yang sendi-sendi jadi sengal-sengal, nah, obatnya pahit-pahit dan sebagainya kata orang-orang. Ada yang obatnya sedap pun, orang yang tak suka obat ya tetap akan mengatakan tak sedap lah, tak manis misalkan. Tapi apa? Ya memang karakter lari, tetapi akal menyuruh untuk meminumnya. Masalan, contohnya kata ahli Al-Qari, lau amarahu biqatli abawai. Hu kembali ke siapa ini ya? Kembali ke Nabi kah? Misalkan, ini kalau kita kembali ke Nabi. Nabi memerintahkan dia untuk membunuh kedua orang tuanya. Wa auladahul kafirin, dan membunuh anak-anaknya yang kafir. Au bi ayyuqatilal kufar, atau Nabi menyuruh dia untuk memerangi orang-orang kafir. Hatta yakuna syahidan, sampai apa menjadi mati syahid, kita sendiri mati. Nah, ini memang apa? Hawa nafsu jelas tak suka yang seperti itu. Thayyib. La ahabba ayyakhtara dzalik. Niscaya orang ini akal yang sehat dan iman yang betul memilih, lebih suka untuk memilih itu. Hatta walaupun diberi kesempatan oleh mungkin apa embassy ini, kita akan mengirimkan utusan untuk kalian keluar. Tetap apa orang mukmin, oh tak keluarlah. Kami harus membela pondok ahlu sunnah, harus membela masyarakat di sini dan sebagainya, sesama muslimin. Tak layak kami memilih selamat sendiri sementara teman kami berkubang darah dan seterusnya. Ini mukmin. Li ilmihi anna salamata fimtisali amrih, karena dia tahu bahwasanya keselamatan itu ada pada pelaksanaan dari perintah Nabi. Tayyib. Justru kalau tidak jihad syar'i, Allah Ta'ala sudah mengatakan apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Setelah perintah apa? Wajahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah. Awil murad, atau yang dimaksudkan dengan Nabi lebih dicintai di sini al-hubbul imani, kecintaan keimanan. An-nasyi'u, mestinya tanpa ya, an-nasyi'u anil ijlali wa tauqiri wal ihsan, yang tumbuh dari pengagungan, penghormatan, kebajikan dan rahmah, belas kasihan. Wa huwa isaru jami'i aghradil mahbub, yaitu kita lebih mengutamakan semua yang menjadi matlamat, menjadi tujuan pihak yang kita cintai, ala jami'i aghradi ghairih, di atas seluruh matlamat atau tujuan pihak-pihak yang selain dia. Hatal qori, nah ini kira-kira apa ini? Jelas hatta dohirnya di sini adalah apa? Bukan harful jar, tapi ini harful atof, yaitu yang selain dia, sampai bahkan al-qaribi wan nafas, aghradil qaribi wan nafas. Ujung akhirnya tetap di kasroh juga sih ya, dijar kan. Tapi hatta di sini bukan harful jar, tapi harful atof. Toyib. Seperti apa? Akal tuh sama kata hatta ra'saha. Walaupun hatta itu harful jar, tapi kali ini ra's diatofkan kepada kepala. Saya diatofkan kepada ikan. Saya memakan ikan sampai bahkan kepalanya. Walaupun sebagian orang mengatakan memakan kepala ikan aib. Oh, sedap kot, misalkan sedap pun kita bilang. Nah, ini hatta ra'saha, bukan ra'siha. Karena hatta di sini diniatkan bukan harful jar, tapi harful atof. Intinya adalah apa? Mengutamakan Nabi di atas siapapun termasuk diri sendiri. Selain selesai dari mirqatul mafatih. Wa hadzal hadis yaqtadil hirsa was-sa'ya fi nusrati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menuntut untuk kita bersemangat dan berusaha menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau masih hidup, memang apa? Kita berjihad bersama beliau. Kita dalam artian kaum mukminin. Jelas kita tak lahir di situ. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, bagaimana? Sunnah beliau kita tolong, kita bela, kita tebarkan. Ya rahmatullah. Wa ta'ati syariatih, dan menaati syariatnya walaupun menyelisihi hawa nafsu. Wa raddi kulli man khalafah, dan membantah setiap orang yang menyelisihi beliau. Wa taqdima, sesuai tidak?
Yaqtadi al-hirsa wa yaqtadi radda gitu ya. Radda kulli man khalafah wa taqdima. Dan mendahulukan mahabbatih, kecintaan pada Nabi, fauqa kulli ghardin minal aghradi syakhsiyah, di atas setiap matlamat dari matlamat pribadi, tujuan pribadi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fala yakunul mu'minu mu'mina, maka mukmin tidak menjadi mukmin yang hakiki, hatta yuqaddima mahabbatar rasul, sehingga dia mendahulukan kecintaan pada Rasul ala mahabbati jami'il khalq, di atas kecintaan pada semua makhluk. Baik. Dohirnya titik ya. Wa mahabbatur rasul tabi'atun li mahabbati mursilih. Kecintaan pada Rasul itu mengikuti kecintaan pada yang mengutuskannya. Siapa yang mengutuskan Rasulullah? Iya, betul, Allah. Wal mahabbatus sahihah, kecintaan yang benar, taqtadil mutaba'ata wal muwafaqah, menuntut adanya pengikutan dan kesesuaian. Fi hubbil mahbubat, di dalam mencintai apa saja yang dicintai oleh dia. Seperti siapa itu? Anas bin Malik mengatakan, maka terus-menerus saya suka labu. Tatkala saya melihat Rasulullah selalu mengejar-ngejar labu di makanan itu. Menunjukkan apa? Muwafaqah, berusaha untuk menyepakati dan menyesuaikan diri dengan pihak yang dicintai. Wa bughdil makruhat, dan membenci apa saja yang dibenci oleh pihak yang dicintai tadi. Qala Allahu azza wa jalla, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Insyaallah terjemahannya sudah dilewati beberapa kali. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, jika kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Jenis amalannya satu, tapi jenis pahalanya dua, Masya Allah. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa min alamatil hubbil madhkur, dan termasuk tanda kecintaan yang disebutkan tadi, ayya'ridha 'alal mar'i, yaitu disodorkan kepada seseorang, yaitu lau khuyyira baina faqdi ghardin min aghradi, seandainya dia diberi pilihan antara kehilangan salah satu dari matlamat dia, dari salah satu tujuan dia, au faqdi ru'yatin nabi, atau pilihan kedua kehilangan melihat Nabi, tidak jadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kanat mumkinah, kalau memungkinkan, fa in kana faqduha, lau kanat mumkinah, kalau tidak mampu melihat Nabi, seandainya itu mungkin, sebenarnya mungkin, tapi dia kehilangan kesempatan, asyadda alaih, ternyata ini lebih berat bagi dirinya, min faqdi syai'in min aghradi, daripada kehilangan sedikit saja dari matlamat dia, dari tujuan-tujuan hasrat-hasrat dia, faqadita sofa bil ahabiyah, berarti dia telah mensifati diri dengan apa? Al-ahabiyah al-madkurah, memang dia lebih mencintai Nabi, memiliki sifat yang disebutkan tadi, Nabi lebih dia cintai daripada yang lain. Ini menunjukkan begitu. Waman la fala, barang siapa tidak sampai seperti itu, berarti belum memiliki sifat tadi. Lebih memilih menjumpai Nabi daripada apa? Mendapatkan kesenangan-kesenangan pribadi. Memang yang penting apa? Pembuktian. Kalau sekitar bicara, mungkin kita mampu bicara, oh saya lebih memilih Nabi daripada diberi satu jongkong emas. Cuma kalau terbukti di depan, nah, baru akan apa? Akan nampak hasilnya itu. Kalau sudah dibuktikan. Kemudian kata beliau di sini apa? Walaisa dzalika mahsuran fil wujudi wal faqd. Dan masalah kecintaan tadi tidak terbatasi, tidak terbantut pada wujudnya sesuatu atau kehilangan sesuatu. Ini sekedar contoh tadi. Bal ya'ti mithluhu fi nusrati sunnatih. Bagus, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengingatkan masalah ini. Bahkan semisal ini akan datang juga dalam masalah menolong sunnah Nabi. Memilih diam terhadap kemungkaran atau berani mengucapkan menentang kemungkaran tadi demi menolong sunnah Nabi. Nah, itu ujian di situ. Wadzabi an syariatih.
dan membela syariat Nabi tatkala salah satu syariat beliau dihina atau disia-siakan, diburuk-burukkan dan sebagainya. Seperti yang ditanyakan oleh sebagian ikhwah di sana, anak punya teman, dia mengatakan Islam tidak sempurna sehingga dilengkapi dengan budaya Jawa, maka saya hajar dia. Istilahnya memang orang ini jenis orang yang benci pada salaf, katanya memang sering benci salafi. Nah, kalau seperti ini, walaupun teman sendiri, ya memang apa? Ada pilihan. Kita memilih cemburu untuk agama Allah ataukah ini teman, kasihan dia atau itu. Ketika dia mati, memang apa? Teman yang ini tak mau untuk menyolati orang itu, entah masih Muslim atau tidak, menghina Islam macam itu. Apa budaya Jawa untuk menyempurnakan Islam dari sisi apa? Belangkon kah? Atau dari sisi keris? Tak mampu mengalahkan orang kafir juga dengan perkara-perkara tadi, tak mampu menebarkan Islam yang benar, malah kesyirikan yang berjaya. Apa yang layak dibanggakan? Toyib. Ini contoh, yaitu apa? Membela syariat Nabi dan sebagainya. Wa qam'i mukhalifiha, dan menghantam qama, yaitu apa? Menghantam, ini bahasa kerasnya ya. Qama'a, menghantam, yaitu apa? Melawan orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi. Ini perlu keberanian dan kekuatan cinta. Wa yadkhulu fihi babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan masuk ke dalam masalah ini, kata Al-Hafidz, adalah masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita mengakui kita masih jauh dari itu. Kadang lihat apa itu kenalan kita minum dengan tangan kiri pun kita masih malu hati untuk menegur. Dan jelas ini salah, menunjukkan apa? Memang perlu pembuktian lebih untuk masalah cinta pada Rasul. Baik. Ya memang mestinya Nabi lebih diutamakan. Toh orang itu tak rugi, kita kasih nasihat, minum dengan tangan kanan, semoga diberkahi, semoga gini. Cuma kadang ya itu, iman memang naik turun. Allahul musta'an. Baik. Makanya tak layak kita mengklaim, saya sudah hebat, saya sudah jadi contoh yang baik. Tidak seperti itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadis al-hasu ala tafakkuri wat tadabbur. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk berpikir dan mempelajari. Bukan sekedar syahadat pastu belah, misalkan. Tapi berpikir, betulkah saya ini sudah melaksanakan apa yang selayaknya? Hatta yatabayyana lil mu'min, sehingga menjadi jelaslah bagi si mukmin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa ahaqqal makhluqina bitaqdim. Bahwasanya Nabi memang memang makhluk yang paling berhak untuk didahulukan fil mahabbah, di dalam kecintaan, wa jami'i muqtadayatiha, dan seluruh tuntutan-tuntutannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadzal hadis ima'un ila fadilati tafakkur. Di dalam hadis ini ada isyarat tentang keutamaan berpikir. Fa innal ahabbiyah, karena istilah ini lebih dicintai atau bahkan apa paling dicintai, misalkan al-madkurah yang disebutkan itu tu'rafu bih, dikenal dengan cara itu, yaitu kita betul-betul berpikir kemudian mengamalkannya, membuktikannya. Wadzalika anna mahbubal insan, sebabnya adalah karena sesuatu yang dicintai oleh seseorang imma nafsuh, mungkin dirinya sendiri. Jelas kita cinta pada diri sendiri, tak rela diri kita mungkin apa kepanasan, kehujanan atau diserang nyamuk, menunjukkan kita cinta pada diri sendiri. Bahkan apa kalau bercermin, buruk muka pun cermin dibelah, berarti apa? Memang cinta diri sendiri, bukan cinta cermin. Kadang orang, ini contoh aja ya. Wa imma ghairuha, mungkin orang lain yang dicintai, dan itu wajar. Setiap kita memiliki orang lain untuk dicintai. Amma nafsuh, adapun diri sendiri, fahuwa ayyazida dawamu baqaiha salimah. Ayyurida dawama baqaiha salimah minal afat, yaitu dia ingin dirinya itu tetap kekal selamat dari penyakit. Ini wajar, makanya rela keluar duit banyak demi berobat, mengobati diri sendiri, menjaga kesehatan dan sebagainya itu. Hadza huwa haqiqatul matlub. Inilah hakikat yang diinginkan. Terutama apa? Kita ingin diri sendiri selamat di akhirat, di dunia dan akhirat. Jadi ini baik, bukan buruk itu. Wa amma ghairuha, adapun untuk pihak yang lain yang kita cintai, faida haqqaqal amra fi, apabila orang ini mewujudkan, merealisasikan, ini amr kira-kira apa ya? Perintah atau urusan ya? Urusan dalam masalah orang tadi, memberikan bukti-buktinya. Fa inna ma huwa bisababi tahsili naf'in ma. Itu terjadi, yaitu kenapa kita sampai cinta pada orang lain? Sebabnya adalah untuk menghasilkan suatu manfaat. Dan ini betul kata Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Kenapa kita sampai cinta cikgu? Biasanya apa? Karena apa? Kita
mendambakan faedah-faedah dari cikgu itu, diberi apa itu ilmu, diberi ini, atau mungkin kalau eksamen diberi bocoran. Boleh jadi kan? Atau mungkin seperti sebagian teman di sana cinta cikgu karena memang setelah 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 apa itu lulus kerja 1 tahun 2 tahun dia melamar cikgunya. Intinya ada manfaat yang diinginkan dan itu masuk akal. Itu masuk akal. Adapun kecintaan Allah, Allah tidak menginginkan manfaat dari kita. Memang Dia maha baik, maha dermawan. Thayyib. Ala wujuhihil mukhtalifah, dalam bentuk yang beraneka ragam. Mungkin karena wajahnya, atau karena hartanya, atau karena kehormatan, atau karena manfaat yang lain-lain. Berbagai jenis manfaat. Dicintai karena sebab. Pasti ada sebabnya. Halan wa ma'alan. Di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Baik, kelanjutannya masih panjang ya. Tapi nggak apa kita ambil sedikit. Terkait dengan Rasul apa sekarang? Fa'idha ta'ammala an-naf al-hasilalah. Maka apabila orang ini, si mukmin ini merenungkan manfaat yang dihasilkan untuk dirinya. Min jihati Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari arah Rasul. Apa manfaatnya? Oh, tak terkata sudah manfaat Rasul untuk kita. Alladzi akhrajahu min dzulumatil kufr ila nuril iman. Yang mana Rasul mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya iman. Wa imma bil mubasyarah, atau mungkin memang kita bersentuhan langsung dengan beliau. Jelas apa? Sentuhan dengan Nabi boleh kulit jadi sembuh atau ini berkah banyak sekali. Wa imma bis sabab, atau boleh jadi dengan suatu sebab alima annahu sababu baqaihi baqa'u nafsih, yang mana dengan itu dia tahu bahwasanya ini menjadi sebab kekalnya dirinya al-baqa al-abadi, kekekalan selama-lamanya fin naim, di dalam kenikmatan yaitu surga, as-sarmadi yang kekal abadi, sarmadi yaitu selama-lamanya. Oh ya, tanpa jalan Rasul gimana kita masuk surga? Wa alima anna naf'ahu bidzalika a'dham, dan dia tahu bahwasanya manfaat Nabi dengan itu lebih besar min jami'i wujuhil intifaat, dari seluruh sisi-sisi pengambilan manfaat. Fastahaqqa lidzalika ayyakuna hadzuhu, maka menjadi berhaklah Nabi dengan itu, bagian untuk beliau min mahabbatih, dari kecintaan orang ini, aufar, lebih banyak min ghairih, daripada pihak yang lain. Iya, manfaat apa yang orang lain punya dan Nabi tak punya? Jelas milik Nabi lebih banyak lagi. Li'anna naf'alladhi yusirul mahabbah, karena manfaat yang menimbulkan rasa cinta hasilun min, dihasilkan dari Nabi, aksara min ghairi, lebih banyak daripada yang lainnya. Mungkin harta, mungkin apa teman kita memberi harta banyak. Boleh jadi dengan sebab kita beriman pada Nabi, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kalau kita kerja duniawi tak mendapatkan manfaat hartawi sebanyak itu. Dan seterusnya, Allah lebih tahu. Rezeki banyak sekali, bukan hanya duit. Ilahuna wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.